Takwa dalam artian pada saat ini, saat-saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tiada yang lebih indah ketika kita mengingat-ingat kemaksiatan kita dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Mengingat-ingat amal kebaikan yang belum bisa kita lakukan dan bertekad untuk melakukannya kembali. Sungguh tiada yang dapat mengeluarkan kita dari segala permasalahan di dunia ini kecuali dengan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin berada di manapun, semoga kita tetap memberikan kebaikan dan manfaat di antara kita semua. Ini adalah channel MIC, Mantu Idaman Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena di sana banyak kemanfaatan yang bisa diambil. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نهون أنصتوا واسمعوا أطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا أطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا أطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ibadallah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada momentum yang penuh dengan keberkahan ini, hari Jumat, hari raya umat Islam dalam setiap minggunya, kita yang sedang duduk di rumah Allah, bersimpuh di hadapan Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Takwa dalam artian pada saat ini, saat-saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tiada yang lebih indah ketika kita mengingat-ingat kemaksiatan kita dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Mengingat-ingat amal kebaikan yang belum bisa kita lakukan dan bertekad untuk melakukannya kembali. Sungguh tiada yang dapat mengeluarkan kita dari segala permasalahan di dunia ini kecuali dengan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi hamba tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, momentum-momentum dan peristiwa yang sering terjadi di sekitar kita, yang itu pada hakikatnya peristiwa yang sangat hebat dan agung, tetapi saking seringnya terjadi menjadi hal yang sangat biasa. Hujan turun di sekitar kita sekitar 6 bulan lamanya. Tetapi di belahan dunia yang lain, hujan itu turun mungkin hanya setahun sekali, 2 kali atau 3 kali. Hujan di dalam kitab-kitab disebutkan peristiwa yang hebat seperti peristiwa gerhana rembulan dan matahari. Hanya kita sering menyaksikan hujan itu sehingga peristiwa hujan lewat begitu saja. Terkadang kita tidak menyadarinya bahwasanya hujan adalah peristiwa yang besar dan agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita hendak menilai apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat hujan turun, maka mengikuti itu bisa jadi kita mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ketika awan sudah mengumpul, diriwayatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu langsung meninggalkan pekerjaannya pada saat itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, ketika sedang sholat itu pun diberhentikan dan tidak dilanjutkan untuk melihat awan apa itu yang terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarrihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan awan itu. Karena beberapa kaum-kaum terdahulu itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan awan itu dan dengan hujan itu dan dengan angin itu. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarrihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan awan itu. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih. Ketika mereka melihat, oh, bentangan itu akan menghujani kita. Bentangan itu akan menghujani kita, tetapi bukan, itulah yang kau ingin percepat. Rihun fiha azabun alim. Angin yang di sana ada siksa Allah yang sangat pedih. Maka kaum itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah kemudian setiap awan datang berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukannya. Kemudian ketika hujan sudah mulai menetes atau yang dinamakan dengan gerimis, ghais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasara adudaihi. Rasulullah kemudian menengadahkan tangannya dan mengenakan kepada tetesan-tetesan air itu. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lima sona'ta dzalik? Kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, innahu qaribu ahdin bi rabbih. Sesungguhnya tetesan hujan-hujan ini, terjemahan secara letterlet, baru saja bertemu dengan Tuhannya. Sesungguhnya tetesan-tetesan hujan ini baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dengan buah-buahan yang baru dipetik dari tangkainya, Rasulullah akan mengambil buah itu dan menempelkan di kelopak matanya dan mengatakan, Allahumma anfa' bihi. Ya Allah, berikanlah manfaatnya tentang buah ini. Para sahabat kemudian bertanya, lima sana'ta dzalika ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan yang sama, innahu qaribu ahdin bi rabbih. Sesungguhnya ia baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetesan hujan itu baru saja bertemu dengan Allah, baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan sudah mulai menderas, Rasulullah berdoa dengan ungkapan Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, berikanlah tetesan atau hujan yang bermanfaat. Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, berikanlah kucuran ini kucuran yang bermanfaat, bukan yang tidak bermanfaat. Maka kita sebagai umat muslim bisa mengikuti doa-doa itu. Ketika hujan turun kemudian kita berzikir kepada Allah dan memohon, ya Allah, semoga hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Karena beberapa peristiwa diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujan malah tidak bermanfaat. Suatu ketika Rasulullah sedang khutbah di hari Jumat, datanglah kaum yang mengatakan, ya Rasulullah, hewan-hewan kami sudah kekeringan, sudah kehausan, tumbuhan-tumbuhan kami sudah menguning kekeringan ya Rasulullah. Doakanlah kepada Allah agar kami kehujanan ya Rasulullah, diberikan hujan di daerah kami ya Rasulullah. Ketika khutbah Rasulullah berdoa, Allahumma aghithna
Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, sampai 3 kali. Para sahabat meriwayatkan setelah itu mengumpullah awan-awan itu dan menuju ke kabilah tersebut dan turunnya hujan. Imam Nawawi mengatakan ini adalah salah satu di antara mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hujan itu turun sampai 6 hari 6 malam. Sehingga hari ke-7 datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tempat kami sudah tenggelam ya Rasul. Tumbuhan-tumbuhan kami sudah tenggelam, tidak kelihatan ya Rasul. Doakanlah kami selamat dari hujan itu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah memanjatkan doa yang sering kita baca juga, yaitu berbunyi, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, jadikanlah hujan itu di sekitar kita, bukan menimpa menjadi bahaya di atas kita. Maka ternyata ketika hujan turun, kita bisa berdoa Allahumma shayban nafi'an, ditambah dengan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan itu di sekitar kita, bukan menimpa menjadi bencana di atas kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min rajulin asbaha mu'minan bil matar." Berapa banyak orang laki-laki yang menjadi beriman karena hujan, wa asbaha kafiran bil matar, dan menjadi kafir karena hujan. Lima dzalika ya Rasulullah? Kenapa hal itu wahai Rasulullah? Man qala mutirna bi rahmatillah fa huwa mu'minun. Barang siapa yang mengatakan kita hujan ini karena rahmat dari Allah, maka hamba tersebut beriman. Tetapi kalau dia mengatakan man qala mutirna bi fadli zuhal wal kaukab au kada, barang siapa yang mengatakan kita hujan ini karena bintang ini, karena bintang itu, fahuwa kafirun, maka orang tersebut menjadi kafir. Maka rentetan dari ini adalah la tasubbul matar, janganlah kalian semua mencaci maki hujan. Karena hujan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita mengatakan latah sehari-hari dengan ungkapan hujan lagi, hujan lagi. Padahal hujan itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengamini dan mengimani tukang-tukang pawang yang mengalihkan hujan dan menyingkirkan hujan atau mendatangkan hujan, itu juga sama saja juga meyakini kahan, yaitu tukang-tukang sihir. Para ulama sepakat mengimani itu menjadi musyrik karena dia percaya dengan tukang sihir. Akan tetapi mempercayai perakiraan cuaca, yaitu aliran angin yang menuju ke suatu daerah tertentu, dan dia tidak memastikannya, tetap menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka meyakini perakiraan cuaca itu diperbolehkan. Semua para ulama sepakat diperbolehkan karena tidak ada unsur meyakini karena bintang ini dan karena bintang itu. Maka berapa banyak orang karena hujan kemudian menjadi kafir dan karena hujan kemudian menjadi mukmin. Di antara keutamaan pada saat hujan turun adalah memanjatkan doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a'u inda nuzulil matar wa inda nida. Tidak ditolak doanya seseorang ketika turun hujan dan ketika setelah dikumandangkan azan. Maka kebiasaan di Timur Tengah, ketika hujan turun, para masyayikh kemudian menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa-doa yang ingin disampaikan kepada Allah, karena setiap tetesan diyakini didampingi oleh malaikat-malaikat rahmat. Sambil berlindung kepada Allah dari azab, sambil berlindung kepada Allah, jangan-jangan itu bukan hujan, jangan-jangan itu azab, maka berlindung kepada Allah dan meneruskannya dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kita terlalu sering terjadi hujan, maka peristiwa hujan menjadi biasa dan terlewatkan begitu saja. Padahal ketika hujan turun, itu disunnahkan terus berdoa, semoga hujan itu menjadi ma'an mubarakah,
air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi rihun azab, yaitu angin yang membawa azab. Al-Imam Syafi'i kemudian mengajarkan, jika kalian menyaksikan hujan yang di situ ada angin, maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min khairihi wa a'udzubika min syarrihi. Ya Allah, aku mohon kebaikan dari angin itu dan aku mohon berlindung kepadamu dari keburukan angin itu. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, implikasi dari hujan ini adalah kemudian banyak rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh menjamak salat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya ketika turun hujan. Hanya saja mungkin kita jarang melakukan dan kita sudah terbiasa dengan salat sempurna itu, maka tidak menjadi masalah. Akan tetapi jika ada yang melakukan jamak, itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tetesan air yang mengganggu kekhusyuan salat itu dirukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa salat dilakukan di rumah atau dijamak di awal waktu pada saat salat zuhur dengan asar. Implikasi lain dari hujan ini adalah jika seorang hamba berjalan di atas tanah, maka hamba ini harus berjalan dengan hati-hati. Karena kebiasaan hujan itu menggelincirkan, yaitu licin. Maka seorang hamba yang tidak hati-hati ketika berjalan, ia dianggap sebagai syibhu qatli nafsihi, seperti membunuh dirinya sendiri. Implikasi di dalam kehidupan modern, saat hujan turun kita sedang menyetir mobil, sedang menyetir kendaraan yang biasanya berjalan 100 km per jam, maka turunkan menjadi 60, turunkan menjadi 65, turunkan bila perlu menjadi 50 atau lebih rendah dari itu. Karena kebiasaan hujan itu menggelincirkan. Kalau kita samakan kondisi pada saat tidak hujan, ketika ia jatuh dan meninggal atau membawa boncengan dan meninggal, itu seperti syibhu qatli nafsihi, seperti diumpamakan membunuh dirinya sendiri. Maka hujan perlu hati-hati untuk menjaga hifdzun nafas, menjaga ruh kita, badan kita, jasad kita yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Implikasi diantaranya adalah jika ada kaum yang kemudian terkena banjir, terkena bencana, yang kemudian hartanya habis hilang di bawah itu semua, maka hamba-hamba yang semacam ini berhak mendapatkan zakat karena mereka termasuk gharimin, orang-orang yang bangkrut. Maka sebenarnya baik-baik saja mengumpulkan donasi khusus bagi bencana, andaikan tidak ada donasi khusus diambilkan dari uang zakat, para ulama sepakat diperbolehkan. Karena mereka yang terkena banjir atau terkena bencana yang lainnya sehingga hartanya hancur hilang sampai tidak punya apa-apa, mereka termasuk gharimin yang mereka juga berhak untuk menerima zakat. Masih ada beberapa implikasi fikih yang lain dari fikih hujan ini, namun paling tidak di hari Jumat ini kita ketika turun hujan nanti selalu berdoa kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an, semoga hujan di sekitar kita ini menjadi hujan yang bermanfaat. Kemudian kita juga memanjatkan Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, hujan itu di sekitar kita saja ya Allah, tidak menyentuh di atas kita dan menjadi bahaya, atau minimal rumah kita menjadi bocor. Kita berlindung kepada Allah, kita panjatkan doa sebanyak-banyaknya, karena peristiwa hujan adalah peristiwa alam yang besar, yang sangat hebat, yang itu mirip dengan peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari. Hanya kita sering menyaksikan hujan seakan-akan itu menjadi hal yang biasa, tidak istimewa lagi. Semoga hati kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan bahwasanya hujan itu ciptaan Allah yang sangat agung, dan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله قد أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل الدائرة عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.